Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel Keraing Tube. Air merupakan salah satu kebutuhan utama di samping oksigen dan pakan yang sangat diperlukan bagi seekor ayam untuk tumbuh, berkembang, dan berproduksi. Ayam yang tidak diberi pakan akan mampu bertahan selama 15-20 hari. Namun tidak demikian jika tidak memperoleh air. Ayam akan mati dalam waktu 2-3 hari saja. Pencapaian performa ayam broiler sangat dipengaruhi oleh kualitas dan kuantitas air minum, sehingga peternak perlu menjaga kualitas air secara menyeluruh. Ikuti terus video ini sampai tuntas. Namun bagi Anda yang belum mensubscribe channel ini, kami persilakan mensubscribe-nya terlebih dahulu dengan cara mengklik tombol subscribe di bawah video dan kemudian mengaktifkan ikon loncengnya agar Anda mendapatkan informasi tentang adanya video baru di channel ini. Secara fisiologis, air berfungsi sebagai media berlangsungnya proses kimia di dalam tubuh ayam. Selain itu, air juga berperan sebagai media pengangkut, baik mengangkut zat nutrisi maupun zat sisa metabolisme, mempermudah proses pencernaan dan penyerapan pakan, respirasi, pengaturan suhu tubuh, melindungi sistem saraf maupun melumasi persendian. Hampir semua proses di dalam tubuh ayam melibatkan dan memerlukan air. Air memiliki kemampuan melarutkan berbagai macam senyawa. Kemampuan air melarutkan berbagai zat dan senyawa ini menjadi salah satu faktor yang mempermudah air terkontaminasi oleh zat-zat kimia dengan kadar yang berlebih maupun oleh mikroorganisme patogen. Menjaga dan memelihara air tetap berkualitas menjadi faktor yang sangat vital bagi keberlangsungan produktivitas ayam. Satu, air sumur atau air tanah. Air tanah dimanfaatkan dengan cara pembuatan sumur gali dan sumur bor. Kebanyakan air yang digunakan di peternakan ayam broiler bersumber dari sumur bor atau artesis. Dalam pembuatan sumur di dalam lokasi peternakan, sebaiknya diperhitungkan jaraknya dengan tempat feses ayam, mengingat feses tersebut bisa menjadi sumber kontaminasi bakteri E. coli maupun peningkatan kadar nitrat dan nitrit dalam air. Permasalahan yang relatif sering ditemukan pada penggunaan air dari sumur ialah pH air yang cenderung asam atau kadar garam yang
terlampau tinggi. Dua, air permukaan. Air sungai merupakan air permukaan yang mungkin bisa dimanfaatkan sebagai air minum ayam. Namun kalau kondisi sungai sudah tercemar, maka pemanfaatan air sungai dalam aktivitas peternakan, baik sebagai air minum maupun proses pembersihan kandang dan peralatan, sebaiknya dihindari. Tiga, air PDAM. Ada peternak yang telah menggunakan air dari PDAM sebagai air minum ayam maupun untuk aktivitas kandang lainnya. Kendala dari penggunaan air PDAM ini ialah dari segi harga, di mana peternak harus mengeluarkan biaya tambahan. Selain itu, kualitas air PDAM juga perlu diperhatikan, mengingat instalasi saluran air dari PDAM seringkali telah terdapat lapisan biofilm yang menjadi tempat tumbuh dan berkembangnya berbagai mikroorganisme. Pemilihan penggunaan sumber air di dalam peternakan sebaiknya ditekankan pada dua aspek, yaitu kualitas air dan ketersediaannya. Ada tiga parameter yang digunakan untuk menentukan kualitas air, yaitu kualitas fisik, kualitas kimia, dan kualitas biologi. Standar kualitas air minum ayam di peternakan adalah seperti pada tabel ini. Parameter fisik yang harus diperhatikan dalam penentuan air yang berkualitas antara lain warna, bau, dan kejernihan. Air yang berkualitas haruslah tidak berwarna, tidak berbau, dan jernih. Faktor penentu kualitas kimia air adalah pH, klorida, nitrat, nitrit, kesadahan, dan besi atau Fe. Standar pH air minum ayam berkisar 6,5 sampai 8,5. Air dengan pH lebih tinggi atau bersifat basa biasanya disebabkan adanya pencemaran natrium bikarbonat, dan jika dikonsumsi bisa mengakibatkan penurunan pencernaan dan penyerapan mineral pakan seperti kalsium, fosfor, magnesium, dan kalium. Begitu juga sebaliknya, air yang asam atau pH rendah akan mengganggu kesehatan dan mempermudah infeksi parasit. Standar kualitas klorida dalam air minum adalah kecil dari 500 mg per liter. Dalam air, ion klorida berikatan dengan logam Na, Ca, Mg, dan akan membentuk garam. Air minum dengan kadar garam yang berlebihan akan menyebabkan ayam mengkonsumsi air minum secara berlebih. Akibatnya feses ayam menjadi encer atau basah. Kadar standar nitrat dalam air minum ayam adalah di bawah 200 mg per liter. Kadar nitrat yang tinggi biasanya berhubungan dengan tingginya kadar nitrogen dalam air minum akibat tumpukan kotoran ayam. Jika dikonsumsi ayam, maka proses penyerapan zat nutrisi dapat terganggu.
Selain itu, jika dikonsumsi dalam kadar tinggi bisa menyebabkan keracunan yang mematikan. Kadar standar nitrit dalam air minum ayam kecil dari 1 mg per liter. Nitrit berasal dari nitrat yang diubah oleh mikroorganisme menjadi senyawa, mempunyai tingkat toksisitas yang sangat tinggi. Saat berada di dalam darah, nitrit akan berikatan dengan hemoglobin dan mengurangi kadar oksigen sehingga bisa menyebabkan kematian. Standar kesadaran air minum ayam adalah di bawah 110 mg per liter. Air minum ayam dengan tingkat kesadaran yang tinggi dapat mengurangi tingkat kelarutan beberapa sediaan obat, terutama yang mengandung ampicillin atau tetrasiklin. Di samping itu dapat menurunkan daya kerja beberapa desinfektan seperti antisep, neoantisep, dan medisep, serta bisa mengganggu proses pencernaan dan penyerapan nutrisi pakan. Standar kadar besi atau Fe dalam air minum ayam kecil dari 0,3 ppm. Kadar besi yang berlebihan di dalam air bisa menurunkan produktivitas ayam. Kualitas biologi air minum ayam, terutama yang berasal dari air permukaan, rentan tercemar oleh bakteri patogen atau bibit penyakit seperti coliform, E. coli, dan salmonella. Standar kualitas air minum secara biologi adalah keberadaan coliform kurang dari 100 serta bebas bakteri E. coli dan salmonella. Bakteri E. coli dan salmonella akan menurunkan produktivitas ayam broiler atau menjadi sumber penyakit. Pencapaian performa ayam broiler sangat dipengaruhi oleh kualitas dan kuantitas air minum, sehingga peternak perlu menjaga kualitas air secara menyeluruh, yaitu dengan cara sebagai berikut. 1. Lakukan uji kualitas air secara rutin. Agar penanganan permasalahan kualitas air bisa dilakukan dengan tepat, peternak harus mengetahui terlebih dahulu kualitas air di peternakannya. Pemeriksaan kualitas air sebaiknya dilakukan secara periodik, terutama pada terjadi pergantian musim atau minimal 1 tahun sekali. 2. Lakukan treatment sesuai masalah. Setelah mengetahui kualitas air, misalnya dari hasil uji laboratorium, lakukan treatment air sesuai permasalahan yang terjadi. Jika permasalahan yang terjadi misalnya kualitas biologi, maka lakukan klorinisasi pada air minum. Treatment lain yang bisa diberikan adalah dengan pemberian netrabil dan medimil yang dapat menetralisir logam berat dan menetralkan pH. 3. Bersihkan peralatan secara periodik. Tempat minum yang kotor atau jarang dibersihkan akan menjadi tempat yang baik untuk berkembang biak bakteri coliform atau E. coli. Jumlah kedua bakteri tersebut paling banyak
terkandung pada tempat minum ternak. Untuk mencegah hal tersebut terjadi, maka lakukan pembersihan tempat minum ayam minimal sehari 2 kali. Dilakukan dengan mencuci tempat minum ayam sebelum mengganti air minum. Kuras toron air dan flushing pipa air untuk menghilangkan biofilm yang menempel di sepanjang saluran instalasi air. Dengan menjaga kualitas air minum ayam, diharapkan performa ayam dapat dicapai secara optimal. Terima kasih. Wassalam.